Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang wound care ya, baik itu dari anatomi skin, wound bed preparation, and the timer for the concept management for wound care ya, chronic and acute. Oke, learning objective untuk hari ini adalah terkait dengan defense of wound care, differentiation for the chronic wound and the acute wound, describe for the domains of the wound care, discussion for the wound bed preparation, and recognize timers concept, new concept in international for management wound care, and identifies for the Bethesda Assessment Wound Tool Scale or the BJWAT. Okay. This is the picture for the wound care. You are the bridger. This is you are the malignant wound ya. Ada luka decubitus, ada luka-luka terkait diabetes, juga ada luka terkait luka cancer. Ini semuanya adalah luka for the wound care of the chronic. Okay. Overview for the wound bed preparation, timers, and the debridement. What do you think for the far in my video? And the introduction. United States America, the six atau 6,5 juta orang dengan luka yang sangat kompleks ya. Tahun 2009, rata-rata biaya tahunan untuk mengobati luka kronis lebih dari 25 US miliar per tahun ya. Dan total pengeluaran untuk kesehatan lebih dari 1.000 klinik perawatan luka di seluruh Asia sebanyak 12 miliar ya, per tahunnya. Sedangkan di United Kingdom ya atau UK ya, 2,2 juta luka 1,5% dari semua orang dewasa di atas 18 tahun memiliki ulkus kaki. Rata-rata biaya dengan kesehatan adalah 7,600 US dollar ya per venous leg ulcer selama 12 bulan. Ya, sedangkan luka yang tidak disembuhkan 4,5 kali lebih banyak daripada LVLU yang harus disembuhkan. Bisa dari 3.000 dolar versus sampai 13.500 dolar. Artinya di sini banyak sekali yang terjadi ketika manajemen ulkus kaki diabetes atau chronic wound tidak dilakukan dengan baik. Kemudian di Indonesia ya 6,5 juta orang dengan luka yang sangat kompleks. Ini dari Sekjiko dan Gordilo dan kawan-kawan 2009. Rata-rata biaya tahunan untuk mengobati luka kronis lebih dari 25 US miliar per tahun. Sedangkan pengeluaran untuk kesehatan lebih dari 1.000 klinik jika dibandingkan dengan AS lebih rendah. Oke. Mortalitas dari luka kronis telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di Amerika Serikat dan di luar negeri. Pasien luka kronis seringkali ya berusia lanjut pada lansia karena memang sudah mengalami degeneratif dan memiliki penyakit kardiovaskuler. Ulkus tekanan ini menyumbang 44% dari luka kronis ya. Sedangkan komorbiditas umum terjadi karena 2/3 memiliki penyakit kardiovaskuler, lebih dari setengah menderita adalah pasien diabetes mellitus, lebih dari 40% adalah penyakit peripheral artery disease, seperempat menderita penyakit ginjal ataupun neuropati. Dari 1.815 pasien, 28%-nya atau 504 pasien meninggal selama 2 tahun setelah dia didiagnosis dengan luka kronis. Sedangkan 66 ya meninggal di rumah sakit karena diagnosis terkait luka kronis. Ya, jadi kematiannya juga sangat tinggi pada pasien-pasien dengan luka kronis ya. Oke, klasifikasi wound adalah luka adalah putusnya kontinuitas jaringan tubuh akibat
bisa karena trauma, bisa gesekan atau friction, bahan kimia, abrasi, insisi, atau pembedahan operasi ya. Dan yang paling banyak adalah gangguan arteri dan vena. Bisa sekali kalau orang Indonesia biasanya menyebutnya kencing manis basah dan kencing manis kering. Itu sebenarnya adalah pada arteri atau pada vena. Kalau vena dengan neuroiskemik, kalau arteri biasanya iskemik saja ya. Oke, kita lanjut. Luka akut adalah luka pada kulit yang terjadi secara tiba-tiba, bukan karena kelamaan ya. Jadi bisa karena gesekan tadi atau trauma. Ini sembuh dengan kecepatan yang dapat diprediksi dari proses fisiologis penyembuhan luka. Ya. Sedangkan luka kronis adalah kegagalan dalam proses penyembuhan luka yang bisa dilihat dari 4 minggu sebagai indikator keterlambatannya pada fase proses penyembuhan. Peradangan itu bisa disebut dengan patologis yang disebabkan faktor baik itu dari intrinsik ataupun ekstrinsik ya. Oke. Ini adalah anatomi kulit. Ya, kita akan mempelajari sedikit tentang anatomi kulit pada tubuh manusia. Yang pertama adalah epidermis, ya, di bagian luar superficial, kemudian di bagian tengah ada dermis dan bagian di bawah ada hipodermis. Kenapa kita harus belajar tentang anatomi kulit? Karena nanti akan ada cara melihat stadium luka atau derajat luka, ya. Kemudian ada fungsi-fungsi dari lapisan kulitnya, seperti lapisan kulit yang pertama adalah organ terbesar di tubuh dan menutupi seluruh permukaan luar tubuh. Dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Pada epidermis, lapisannya meliputi bagian stratum basal, ya. Kemudian ada stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan corneum. Dan semua dari lapisan-lapisan ini mempunyai efektivitas masing-masing. Stratum corneum biasanya lebih ke UV, stratum lucidum biasanya lebih ke keratinosit untuk pemberian atau peningkatannya. Kemudian granulosum biasanya proses dari pembentukan angiogenesis. Spinosum dia adalah sebagai eh, penghantar ya, atau dia disebut bisa di tempat di situ ada makrofag dan sel-sel darah putih ya yang akan ketika ada benda asing masuk tubuh dia akan berperang melawannya. Kemudian stratum basale biasanya dia lebih merespon pada protein kalau kita dipecah menjadi kolagen. Itu ada di stratum basal ya. Jadi semuanya memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Oke. Kemudian untuk komposisi epidermis ada stratum corneum ya. Biasanya keratinosit ini adalah hal yang paling pertama yang harus diselesaikan dulu. Karena kenapa? Kita tidak akan bisa melakukan perawatan luka yang bagus untuk manajemen epitelisasi jika keratonositnya belum sempurna, belum aktif ya. Jadi yang paling pertama adalah nanti kolagen di melanosit, kemudian Langerhans cells, Market cells, dan keratinosit terakhir. Ini semuanya ada di stratum spinosum ya. Maka Anda harus bisa mempelajari tentang bagaimana fungsi-fungsi dari bagian kulit itu sendiri. Kemudian ada dermis. Dermis merupakan lapisan yang terletak di antara lapisan epidermis subkutan ya. Ya subkutan artinya di tengah-tengah dia lebih tebal dan lapisannya terdapat saraf, pembuluh darah dan kelenjar keringat. Contohnya ada di foto di sebelah kiri. Ya, komposisi dermis ada fibroblast ya, mensintesis dari kolagen, elastin dan glikosaminoglikan ya. Artinya adalah kolagen adalah proses pembentukan dari yang membantu fibrinolisis dan nanti terbentuknya benang-benang fibrin yang akan menyebabkan pembuluh kapiler baru dia akan tumbuh
dan angiogenesis nanti akan terjadi, sehingga apa, pembentukan jaringan baru di dekat kapiler dia akan cepat ya, dan akan membentuk granulasi, atau nanti lukanya dia akan ke atas ya. Kalau elastin sama, kemudian ada glikosamiноglikan, artinya ada energi di situ. Ada sel dendrisit, ada sel mats, makrofag, dan limfosit. Ini adalah bagian dari pertahanan tubuh ada di hipodermis. Kemudian perbatasan antara epidermis dan dermis disebut dengan dermal epidermal junctions ya, mekanisme pertahanan integritas kulit. Jadi harus paham di bagian mana. Kemudian di hipodermis merupakan lapisan terletak di bawah lapisan dermis. Dia paling bawah sendiri. Bisa dikatakan ketika sudah hipodermisnya kena, biasanya tendon akan kelihatan ya. Dan dia sudah masuk stage keempat. Terdiri dari jaringan ikat longgar dan tempat penyimpanan lemak yang sangat penting itu di bagian hipodermis. Ini adalah skematik diagram of the pace of the wound healing. Artinya adalah proses penyembuhan luka secara fisiologis. Penyembuhan yang pertama yang terjadi adalah inflamasi. Inflamasi ini terjadi antara 1 sampai 3 hari. Ya, inflamasi. Jadi kalau ada apa, tetangga jatuh terus terjadi inflamasi, itu masih wajar-wajar aja karena itu adalah proses dari penyembuhan luka di tahap inflamasi. Kemudian di hari ketiga sampai di hari ke-30 itu adalah proses proliferasi. Proliferasi itu nanti akan ada angiogenesis, ada granulasi, ada keratinosit ya. Di situ. Kemudian nanti dimaturasi antara 30 sampai 100 hari. Ada yang bilang sampai 3 bulan, ada yang bilang sampai 6 bulan, dan ada yang bilang sampai 1 tahun. Itu tergantung dari proses penyembuhan luka secara internal dan eksternal. Tentunya dengan manajemen yang baik. Oke. Kemudian ada understanding wound healing ya. Kita lihat nih inflamasi. Kalau kita lihat di inflamasi sini, itu ada site of wound ya. Di sini ada epidermis, di sini ada platelet, fibroblast, dan blood cell, dan dermis. Di sini adalah tempat terjadinya ketika ada inflamasi. Di sini ada kekosongan. Tapi ketika sudah proliferasi, ya, sel-sel neutrofil dan monosit makrofag itu sudah mulai datang ya untuk melakukan pertahanan dan mekanisme pertahanan tubuh ya. Kemudian akan melawan dari benda-benda asing, biasanya mungkin ada bakteri dan yang lainnya, itu akan dibunuh oleh monosit atau nervosit ya, atau sel antibodi kita. Kemudian di proliferasi juga itu yang terjadi pada saat proses benda asing masuk ke tubuh, ini akan terjadi proses juga granulation ya, atau granulasi. Ketika granulasinya ini cekung ya, berarti masih belum bagus. Ketika sudah maturasi, keratinosit juga akan naik ke atas yang akan menyebabkan proses epitelisasi lebih cepat ya. Itu akan ada di proses maturasi. Kalau proliferasi itu hanya untuk granulasi ya. Seperti itu. Kemudian, wound bed preparation artinya adalah persiapan luka dasar yang memerah. Ya, jadi persiapannya lukanya yang dari hitam itu dimerahkan dulu, baru kita bisa melakukan manajemen perawatan luka yang komprehensif, baik itu dari segi asesmen, baik itu dari segi skillnya, ya, debridement, kemudian dari segi dressingnya, kemudian dari segi evaluasinya. Ya, kemudian untuk WBP ini terapkan untuk sistematis ya, adanya pengobatan luka kronis yang direkomendasikan oleh para manajemen luka dan sudah banyak dilakukan. Bahkan dokter pun sudah pakai dengan manajemen wound bed preparation, mau dia times atau mau dia timers dan yang lainnya, silahkan. Banyak konsep ya. Tapi sebenarnya konsepnya adalah pertama wound bed preparation. Konsep mengelola proses penyembuhan eksudat luka, beban biologis dan jaringan yang rusak ya. Artinya adalah hard to heal ya, artinya sulit sekali untuk disembuhkan. Prioritasnya adalah 3 prinsip: debridement, moist, dan infection control.
harus dilakukan debridement, juga harus mengikuti kelembaban pada kulit, tidak boleh terlalu lembab dan tidak boleh terlalu kering. Kemudian infection control dari tahap awal sampai tahap dari epitelisasi. Kemudian manajemen dari variabel dari klinis pasien dan lingkungan dan perawat. Ini adalah contoh wound bed preparation ya. Kita lihat di sini lukanya udah mulai nekrotik. Kemudian ada maintenance, debridement, healing. Kemudian terjadi kemerahan pada luka. Kalau di sini kita lihat maintenance-nya itu ada slok, ada masih nanah, terus terjadi juga inflamasi. Tapi kalau sudah wound-nya sudah memerah seperti ini, berarti kita sukses ya sebagai wound bed preparation yang artinya nanti bisa tahap ke timers ataupun dimers management. Oke, ini adalah tahapannya ya, wound healing the continuum ya. Dari Gray et al. 2005 ya. This tool that incorporates intermediate color the combination between the four key colors. Artinya adalah ketika menemukan luka menghitam, jadikan kuning. Setelah kuning, jadikan merah. Setelah merah, jadikan merah muda. Artinya itu adalah proses dari wound healing ya. Kalau nekrotik itu ada jaringan mati, slok itu ada infeksi, kemudian kalau merah sudah terjadi granulasi, kalau sudah pink terjadi epitelisasi. Itu adalah sistematis dari wound bed preparation. Kemudian ada tipe debridement. Ya, debridement ada surgical. Kalau surgical itu punyanya kedokteran yang biasanya kita lakukan di rumah sakit ya, di ruang operasi. Ada autolytic debridement, itu yang biasanya kita gunakan dari perawat ya. Jadi tidak tanpa adanya unsur tindakan invasif, kita hanya melakukan tindakan non-invasif. Enzimatik juga pemberian enzim-enzim yang dapat membuat si nekrotik itu akan lebur ya dengan pemberian seperti autolitik, kemudian biological maggot. Jadi kita memberikan tindakan dengan maggot di-apply-kan di lukanya yang hitam, kemudian nanti 3 hari kita lihat sudah hilang untuk nekrotiknya. Itu adalah tipe-tipe dari debridement. Kemudian ada konservatif wound debridement dengan nekrotomi ya. Oke. Kemudian ada konservatif short wound debridement nekrotomi. Ini biasanya punyanya keperawatan ya karena tidak bisa dilihat ya untuk uh, videonya. Bisa nanti minta ke Bapak untuk videonya. Ini adalah untuk melakukan konservatif shock debridement untuk nekrotomi. Kemudian ini ada autolytic debridement ya. Jadi kita kasih gel atau kasih zat ya ataupun salep di atasnya akan berubah menjadi cair seperti bubur. Sehingga apa? Setelah 2 minggu wound bed preparationnya jadi seperti ini. Seperti di gambar paling bawah ya. Dia sudah merah, tendonnya meskipun kelihatan ya. Kita berhasil. Kemudian ada mechanical debridement. Mechanical debridement ini biasanya dilakukan dengan kasa. Tinggal disemprot pakai PHMB, kemudian nanti slok dan infeksinya kita bisa tarik, kita bisa angkat. Lebih bagus lagi kalau kita akan memberikannya dengan cara konsep lakukan kompresi 15 menit dengan polimetil heksabegiwanida ataupun NS ataupun oktidin, dia akan terangkat semua ya untuk infeksinya ataupun biofilmnya seperti itu. Kemudian ada maggot ya, maggot terapi ini biological debridement ya. Bapak belum bisa ini ngasih tahu videonya ya. Kemudian ada konsep timers perawatan luka. Timers ini sangat penting ya, karena ini komprehensif, inovatif atau pengembangan dari konsep time yang dilakukan oleh Atkin ya dari UK. Dulu kita pakainya pakainya time, tissue, inflammation, infection control, moist, kemudian edge ya. Kemudian sekarang ada tambahan RS ya, regeneration and social factor ya, yang ini sudah diterapkan di internasional untuk manajemen wound care kronik. Dan ini biasanya digunakan pada
pasien dengan hard to heal wounds ya. Jadi penyulit untuk proses penyembuhan luka. Ini bisa diterapkan. Contohnya seperti ini. Skemanya adalah eh, basic wound management. Artinya adalah pemberian perawatan luka secara basic dulu. Kemudian tindakan utamanya bisa dengan debridement surgical, juga bisa dengan autolytic debridement. Oke. Kemudian dari diagnosis pertama dan pengobatan pertama kita lakukan pengkajian. Ya, dari pengkajian ini maka nanti di pengkajian luka. Kemudian di pengkajian luka ini nanti ada luka sebagian sembuh dan ada luka sulit sembuh. Artinya kalau sudah lukanya sulit sembuh bisa dilakukan dengan timers konsep. Dengan tisu, isunya apa sih di permukaan luka itu? Apakah nekrotik, apakah slok, atau adakah nanah atau biofilm. Kemudian inflamasi infeksi. Apakah di pinggir lukanya itu terjadi inflamasi, kemudian apakah ada infeksi. Infeksi bisa dilihat dia ada kemerahan, kemudian ada odor ya. Kemudian ada moisture. Moisture ini adalah proses untuk support granulasi ya. Dan dia itu kenapa sih harus moist? Pada saat moist itu proses dari protein menjadi kolagen itu lebih cepat daripada prosesnya itu kering ataupun lebih lembab gitu ya. Jadi moist itu adalah sama dengan kelembaban pada tubuh. Disesuaikan ya, tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Kalau kering dia akan lama proses penyembuhannya. Kemudian manajemen edge ya, manajemen edge ini bisa dengan pemberian support-support seperti albumin, support-support seperti protein ya, itu adalah untuk manajemen epitelisasinya. Regenerasinya biasanya juga diproses, kemudian sosial dan faktornya. Kalau sosial faktor ini sangat mempengaruhi juga dari proses penyembuhan luka, karena konsepnya adalah di bagian hormon ya. Jika kortisolnya naik, maka proses penyembuhannya juga akan terhalangi karena kortisol akan menyebabkan proses dari penyembuhan luka itu terganggu ya. Dari beberapa organ yang nanti bisa menyebabkan proses dari protein menjadi kolagen, kolagen menjadi fibrinogen, fibrinogen nanti terjadi pembentukan kapiler baru, kemudian jaringan baru, kemudian granulasi sampai ke epitelisasi, itu juga butuh dari hormon-hormon yang lain ya. Kemudian pengkajian holistik luka ya, pengkajiannya harus komprehensif, tidak boleh cuman hanya mengkaji oh lukanya luasnya seperti ini, tidak, harus komprehensif. Pakai Bates Jensen Wound Assessment Tool ya atau Visitrack atau yang lain itu lebih komprehensif. Kemudian kalau lukanya sembuh lanjutkan perawatan luka dan terapinya jika ada terapi modalitas seperti ozon ya, kemudian seperti infrared, kemudian ada terapi-terapi kolagen itu silahkan diteruskan. Tapi kalau lukanya sulit sembuh, evaluasi timersnya, manajemennya ada yang kurang tidak, ada yang terlewat tidak, atau nanti mungkin ada pemberian regeneration-nya ya seperti tambahan kolagen itu bisa. Kemudian jangan lupa kolaborasi dengan dokter penyakit dalam atau dokter yang menangani seperti medicine of the wound, wound care unit kalau di luar negeri ya. Kemudian nanti implementasi advanced dressing dan terapi misalnya hyperbaric oxygen terapi ya, kemudian nanti pemberian dari negatif pressure wound terapi terkait nanti kalau misal dia terlalu banyak eksudatnya bisa NPWT, kemudian nanti hiperbarik oksigen terapi ketika dia hemoglobinnya itu sedikit karena mereka juga butuh nutrisi untuk proses penyembuhan lukanya. Ketika dia sudah penyembuhan luka, maka konsepnya kembali ke awal lagi ya, sampai benar-benar lukanya sembuh. Itu adalah konsepnya. Ini adalah hitam ya. Pada saat hitam, jangan lupa kita harus lihat tisunya. Tisunya ada iskemik, neuroiskemik, atau jaringan mati. Problemnya adalah dilihat ada gangguan pada vaskuler vena atau arteri tidak. Kemudian ada peningkatan GDS atau gangguan nutrisi atau O2 jaringan perifer. Penata laksanaannya pemeriksaan HB ya. Kalau umpamanya orang dewasa harus paham 12 sampai 14 gitu ya. SpO2-nya juga harus dilihat
Kenapa sampai jaringan ini mati di perifer ya? Dilihat juga SpO2-nya. Terus ada nilai ankle brachial index, apakah permasalahannya di arteri atau permasalahannya di vena. Jika sudah diketahui masalahnya di arteri, segera rujuk ke rumah sakit, ke dokter, mungkin ke dokter vaskuler atau dokter ortopedi ya, untuk melihat kenapa dia itu sampai nekrotiknya besar. Nanti akan ada pemeriksaan angiografi. Kemudian ada debridement, bisa lakukan autolitik, biologikal, atau surgikal. Pencuciannya bisa pakai NS kalau yang basic, kalau yang advance kasih PHMB biar lebih bagus hasilnya untuk manajemen infeksi. Dressingnya silahkan bisa pakai gel, zinc cream, atau foam. Fiksasi dengan orthotic wool, kemudian compression elastik, kemudian elastic bandage, kemudian compression bandage. Outcome-nya adalah yang setelah dari hitam, berkurangnya jaringan nekrotik, oke, pada saat hitam. Oke, pada saat merah seperti ini, yang kita lihat adalah tisunya adakah slok atau nanah, ya. Kemudian adakah infeksi di permukaan luka dan kulit sekitarnya, dan masih adakah jaringan mati di sekitar lukanya. Problemnya kalau seperti ini adalah infeksi bakteri, ya. Kalau kita lihat di sini sangat banyak bakterinya, ya. Lukanya, sloknya banyak, biofilmnya banyak. Terus yang kedua, gangguan pada vaskuler vena. Sudah jelas nih kalau seperti ini kena vena. Nanti dilihat pada ABI. Nilai ABI-nya itu 0,8 atau 0,9 atau sampai 1,3. Itu terjadi mixed ulcer atau venous ulcer ya. Kemudian peningkatan GDS ada nggak? Meskipun Anda sudah melakukan obat-obatan yang terbaik, ya terapi modalitas terbaik, tapi GDS-nya nggak di bawah 200, percuma karena memang penyakitnya di daerah vaskuler dan metabolik ya. Gangguan nutrisi dan O2 jaringan perifer juga harus diberikan. Penata laksanaannya tetap pemeriksaan HB, pemeriksaan SpO2, nilai ABI, dan leukosit ya. Ketika leukositnya tinggi, silahkan kolaborasi pemberian antibiotik. Terus debridement tetap dilakukan ya, karena di sini masih belum sempurna merahnya. Jadi tetap lakukan autolitik. Jika mau dilakukan surgical, silahkan. Pencucian luka bisa dengan NS dan PHMB. Dressingnya tetap ya, bisa diberikan zinc cream, gel. Kemudian kalau seperti ini, tambahkan kadexomer iodin untuk antibakterialnya. Kemudian bisa dikasih alginat untuk proses peningkatan dari granulasi dan mencegah terjadinya bleeding pada saat Anda pembukaan perawatan luka selanjutnya. Kemudian kalau pengen yang advance, berikan Aquacel EG. Itu akan sudah semuanya ya. Alginat, kalsiumiodin, silver sudah jadi gabung di Aquacel EG. Kemudian manajemen infection control. Kemudian yang terakhir tetap fiksasi, mau orthopedic wool, grip bandage, elastic bandage, atau compression bandage. Outcome-nya pada saat kuning atau merah ini, berkurangnya infeksi dan jaringan slok ya. Jangan lupa catatannya kolaborasi kultur bakteri dan pemberian antibiotik. Sudah Bapak tekankan di situ ya. Kemudian ini adalah rekognisi dari International Wound Institute Infection ya, dari Wound Infection in Clinical Practice Principle of the Best Practice 2022. Tahapannya kalau dulu ada 4, ya ada kontaminasi, ada kolonisasi, ada critical kolonisasi, kemudian ada infeksi. Tapi sekarang dibedakan menjadi 5, dan 5 diantaranya satu kontaminasi. Pada saat kontaminasi sebenarnya bakteri itu hanya datang ya, tapi tidak sampai mengkolonkan diri. Maksudnya tidak banyak gitu ya berproduksi. Tapi pada saat kolonisasi dia sudah banyak ya untuk bakterinya dan sudah beranak pinak. Tapi mereka belum menunjukkan eh, kerusakan pada sel atau mengalami sel yang akan dimakan oleh si bakteri tersebut. Kemudian local wound infection itu biasanya terjadi pada hipergranulisasi, kemudian bisa dengan overt, classic, erythema, lokal, swelling,
kemudian wound, breakdown, dan yang lain-lainnya ya. Kemudian ada spreading infection. Spreading ini sudah melakukan terjadinya crepitus, biasanya gas gangren ya kalau sudah spreading infection. Kemudian extending in duration, biasanya ada odema. Kalau kalian lihat selulitis, biasanya di situ sudah ada spreading infection. Kalau systemic infection itu adalah salah satu cirinya adalah subseptic ya, atau septic shock boleh, atau kematian, malaise, letargi, itu sudah yang paling parah dari proses rekognisi microbial invasion stage ya. Oke. Kemudian ketika saat merah, kita lihat nih ada slug, ada infeksi, ada biofilm. Biofilm ini yang seperti agar-agar ini ya. Ini adalah biofilm. Sedangkan slug yang seperti kuning dan semuanya masih ada tahap infeksi ya. Problemnya adalah ada infeksi bakteri atau plankton, nutrisinya adekuat, kemudian albuminnya, peningkatan GDS, pemilihan dressing harus perlu ditingkatkan ataupun diganti karena di sini sudah merah. Kita butuhnya adalah growth dari granulasi. Pemeriksaannya tetap HB atau HbA1c, SpO2 dan leukosit ya. Kemudian pencucian lukanya rekomendasinya adalah PHMB. Dressingnya di sini sudah beda. Tidak pakai gel lagi karena takutnya terjadi hipergranulasi yang nantinya akan menimbulkan manajemen baru. Kemudian bisa kita pakai alginat, kadexomeriodin, aquacel EG, dan foam. Ini adalah bisa menyerap dari eksudat yang ada. Sedangkan kadexomeriodin dia memanajemen dari si infeksinya. Fiksasinya bisa ortopedi wool, crepe bandage, dan lainnya. Tingkatkan nutrisi dan edukasi pasien ya. Itu akan meningkatkan manajemen proses penyembuhan lukanya lebih cepat. Kemudian outcome-nya berkurangnya infeksi, granulasi menjadi epitelisasi, dan wound closure. Catatannya tetap kolaborasi antibiotik dan nutrisi yang adekuat, lingkungan yang mendukung support keluarga, dan kontrol stres pada saat sudah epitelisasi. Faktor dari inhibiting wound healing adalah baik itu dari eksternal maupun internal. Dari internal itu adalah dari pola hidup pasien. Jadi benar-benar konsumsinya kalau sudah diabetic foot ulcer ya, kalaupun sudah wound kronik itu pola makannya harus dijaga ya. Proteinnya harus dijaga, albuminnya juga harus terpenuhi. Kemudian dari sistem vaskulernya juga harus bagus. Kemudian ada faktor lukanya seperti apa, terjadi infeksi apa tidak, adanya masalah gangguan pada vaskuler apa tidak, ya, sehingga apa, nanti proses penyembuhan lukanya lebih cepat. Kemudian ada faktor perawatan dan pengobatan, artinya perawatannya juga harus bagus ya, dalam artinya bagus tepat gitu ya. Ketika status derajat 1 diberikan apa, status derajat 2 apa, derajat 3 apa, dan derajat 4 apa ya. Kalau derajat 4 pemberian gel atau zinc foam atau maggot ya. Derajat 3 sudah pemberian dari growth granulasi, derajat 2 maintenance dari granulasi, dan untuk yang derajat ketiga pemberian untuk preventive injury ya. Jadi ketika sudah epitel, jangan sampai terjadi trauma injury. Jadi nanti bisa luka lagi. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kompetensi dari dokter atau perawat itu sendiri. Kalau dokternya sama perawatnya tidak memahami terkait dengan wound healing, terkait manajemen wound, maka bisa dipastikan akan ada terjadi kesalahan dalam proses perawatannya dan pengobatannya karena indikatornya adalah dari skillnya masing-masing. Maka kita bisa sebut faktor dokter dan perawat ini sebenarnya adalah di nomor satu. Oke, maka lukanya sulit sembuh jika empat-empatnya terdapat faktor tersebut. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh dari proses penyembuhan luka. Ya, ini adalah case study-nya ya, case report-nya. Visit pertama kita lakukan timers ya, adalah autolitik dan konservatif sharp wound debridement. I-nya kita wound cleansing dengan PHMB, M-nya dengan hydrogel plus foam,
kemudian epitelisasinya dengan pemberian nutrisi, vitamin, dan protein, growth hormonnya kita bisa berikan dengan platelet, peningkatan dari HbA1c, bisa pakai iron ataupun pemberian obat zat besi, ya. Kemudian S-nya bisa dengan stress control dan support finali. Catatannya kontrol ABI, TBI, vaskuler, dan GDS. Oke. Di visit ketiga, di sini ada timers autolytic ya. Autolytic ini wound healing, kadexomeriodin, kemudian M-nya hydrogel, epitelisasinya tetap growth nutrisi, vitamin, protein, dan lakukan fiksasi. Untuk regenerasinya tetap berikan HbA1c-nya dinaikkan, kemudian plateletnya juga normal. Jika bisa lakukan kultur ya, nanti terkait pemberian antibiotik yang tepat. Takutnya ada resisten terhadap obat-obatan. Kemudian stres kontrol selalu ya, kontrol ABI dan vaskuler. Di visit kelima, autolitik tetap dijalankan, bisa dengan mekanikal ya, karena sudah tidak ada jaringan nekrotisnya, adanya slot. Kemudian bisa tambahkan kadexomer iodin karena infeksinya sudah banyak. Kemudian untuk moistnya berikan alginat dan EG. Kemudian epitelisasinya nutrisi dan vitamin. Kemudian berikan growth, HbA1c dan platelet, S-nya stress control dan support family. Visit 10, autolytic tetap ya, wound cleansingnya tetap, infeksinya juga dikontrol, moistnya dikasih dengan alginat, epitelisasinya berikan nutrisi yang cukup, vitamin dan fiksasi, regenerasinya tetap di HbA1c, untuk S-nya tetap kontrol. Tapi di sini fokus catatannya adalah kontrol biofilm. Dan yang terakhir adalah kita bisa pakai timers konsep. Yang terakhir dengan T sudah tidak ada ya, tisunya karena sudah epitelisasi. Berikan manajemen infection wound cleansing dan kadexomeriodin karena ini masih ada infeksi ya. Alginat tetap untuk proses epitelisasinya lebih cepat. Vitamin, protein, fiksasi tetap ya untuk mengurangi dari kejadian infeksi silang. Proteinnya bisa dipakai untuk proses penyembuhan luka yang sebelumnya akan dibentuk jadi albumin ya, kemudian growth O2-nya dan kolagennya, kemudian stress control dan support family. Tetap kontrol biofilm. Akhirnya terjadi epitelisasi di visit ke-12. Ini adalah case report ya yang sudah saya kerjakan. Ini adalah kasus diabetic foot ulcer di bagian pedis ya. Ini selama 12 minggu kita kerjakan. Akhirnya alhamdulillah selesai. Ini untuk case report ketiga diabetic foot ulcer di tumit ya. Kita lakukan selama 17 minggu. Conclusionnya adalah persiapan dasar luka adalah strategi yang diterima yang memfasilitasi intervensi manajemen luka ya. Penata laksanaannya berupa eksudat, luka, kemudian beban biologis dan debridemen. Semuanya terkait dengan pembersihan luka yang efektif dan dengan demikian komponen dari integral dari preparasi dasar luka sangat efektif ya terkait dengan wound bed preparation. Pilih lahan untuk larutannya itu harus sesuai dengan kondisi luka. Jangan sampai kalau terjadi infeksi diberikan hanya cairan pembersih luka saja. Berikan yang sampai dia membunuh bakteri atau dia mencegah terjadinya bakteri berkolonisasi. Oke. Kemudian, pengalaman dasar untuk pengetahuan ini harus mencakup wawasan tentang perilaku juga baik itu bakteri atau metode manajemen yang paling tepat. Jadi di sini faktor dari tenaga kesehatannya harus benar-benar punya kompetensi di bidangnya. Kemudian penemuan terkini menunjukkan bahwa polimethylheksam biguanida dalam hubungan surfaktan atau betain lebih baik dari larutan seperti ringer atau salin yang digunakan sebagai pencucian luka dan juga tampak menunjukkan kemanjuran bila digunakan pada luka yang diduga terdapat biofilm. Ya, oke. Ini adalah referensinya. Oke, ini adalah jika Anda butuh konsultasi ya. Silahkan Anda melakukan chat atau bisa pakai DM di Instagram, bisa chat di WA atau di Twitter. Silahkan kalau mau join riset juga
di asmarburhan.yohb.id. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk terkait Funcare terbaru 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.